dari usernya sudah cukup lengkap. Ini kemudian kita masuk ke, terima kasih Dr. Agustina, kita ke Dr. Maksun ya dari Batan ini, yang ini hulu sekali nih mengenai radonnya ya. Jadi Dr. Maksun ini dia sekarang di Badan Tenaga Nuklir Nasional ya, S1-nya adalah fisika di Universitas Pajajaran, kemudian S2-nya fisika di Universitas Indonesia, dan S3-nya di Ibaraki University Jepang, juga mengambil mengenai fisika. Baik, mungkin tidak berpanjang lebar, Dr. Maksun, kami persilakan. Apakah akan ada slide yang dibagikan atau dari kami? Silakan, Dr. Maksun. Dr. Agustin bisa sambung sedikit sambil menunggu host menyampaikan slide-nya. Iya, siap Pak. Cuma kan dari pengalaman yang di Jogja itu kan memang ada beberapa yang masih miss Pak. Kita masih belum bisa menjawab kenapa di wilayah tersebut miss, kenapa di wilayah sini berhasil. Itu yang menjadi keraguan kami untuk oke, ini akan terjadi gempa kan akan menjadi kedua sisi ada dua sisi yang sangat bertentangan gitu Pak. Ketika berhasil mungkin akan dikasih ada reward di situ, tapi ketika tidak berhasil itu akan jadi chaos di wilayah tersebut Pak. Itu yang agak jadi pertimbangan kami gitu. Ketika belum proven kita belum bisa menyampaikan hal tersebut Pak. Itu sih Pak. Ya, terima kasih jadi Pak. dilematis ya. Baik, silakan Dr. Maksun. Nanti kita lanjut dalam sesi diskusi. Silakan, sudah mulai. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati pada seluruh peserta seminar daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, saya hanya ingin berbagi mengenai pengalaman saya bekerja di Pusat Teknologi Keselamatan dan Meteorologi Radiasi PT KMR, khususnya mengenai radon dan pengukuran konsentrasi radon. Lanjut. Baik, silakan dilanjut, Pak. Sebelumnya, ya, di alam ini yang kita kenal itu ada dua jenis radon. Sebetulnya radon itu ada beberapa, gitu ya. Tetapi yang di dalam pengukuran dalam hal ini adalah untuk monitoring gempa, itu ada dua jenis radon. Yang pertama adalah RN222 yang sering dipanggil sebagai radon dengan waktu paroh 3,8 hari. Kemudian yang kedua adalah radon 220 yang biasa kita kenal sebagai toron dengan waktu paroh yang sangat pendek yaitu 55 detik. Dan kedua radon ini sebetulnya sangat berbeda. Mereka itu tidak bersaudara, artinya tidak saling berketurunan. Bahwa radon 222 itu adalah anak turunan dari uranium 238. Uranium 238 itu juga berbeda dengan uranium 235. Kalau dalam hal ini kita selalu bicara bahwa uranium adalah uranium 238, bukan uranium 235. Uranium 235 adalah uranium yang digunakan sebagai bahan bakar nuklir. Oke, kita bicaranya di uranium 238. Sehingga kalau kita bicara uranium, pasti yang dimaksud adalah uranium 238. Dan di sini, uranium 238 meluruh pada deret 4N+2, hingga akhirnya pada radium 226. Kemudian pada radium 226 inilah yang menurunkan radon 222, yang kita sebut sebagai radon. Sedangkan thorium atau Rn220 itu adalah anak luruh dari thorium 232. Ini memang dari awalnya sudah berbeda induk. Kita tahu bahwa di alam ini ada 4 indukan radioaktif, yaitu dari deret 4N, 4N+1, 4N+2, dan 4N+3. Itu sebetulnya masih ada satu jenis lagi radon yang kita kenal, yaitu Rn219. Tetapi di dalam pengukuran radon di alam, Rn219 ini selalu atau bisa dikatakan diabaikan. Hal ini dikarenakan karena bahwa Rn219 ini adalah anak luruh dari uranium 235. Dan uranium 235 ini pelimpahannya di muka bumi ini kecil dibandingkan dengan uranium 238 maupun uranium 232. Di samping itu bahwa radon 219 ini
mempunyai waktu paruh yang sangat pendek, yaitu sekitar 4 detik, sehingga sulit sekali untuk dideteksi. Karena itu setiap kali melakukan pengukuran radon, apapun alat yang kita gunakan, yang terdeteksi adalah RN222 dan RN20. Gitu. Lanjut. Nah, untuk melakukan pengukuran radon atau metode untuk melakukan pengukuran radon, baik itu di udara, tanah maupun di air, itu sangat tergantung dari tujuan pengukuran itu. Karena tujuan pengukuran itu sangat menentukan metode yang akan dilakukan untuk melakukan pengukuran tersebut. Ada beberapa tujuan yang biasa digunakan untuk mengukur radon. Kita biasanya melakukan untuk penelitian. Penelitian itu biasanya digunakan untuk mengetahui sifat-sifat tanah, sifat-sifat material, dan lain-lain. Kemudian juga tujuan yang lain adalah untuk asesmen risiko kesehatan. Karena kita tahu bahwa radon itu adalah suatu zat radioaktif yang merupakan gas mulia dan mudah sekali masuk ke paru-paru, dan dia adalah pemancar alfa. Dan alfa itu sangat berbahaya ketika dia merupakan interna. Artinya kalau dia masuk ke dalam tubuh sangat berbahaya, karena dia bisa merusak kromosom yang ada di dalam tubuh kita. Karena alfa itu mempunyai daya ionisasi yang sangat tinggi sehingga dapat merusak jaringan kromosom kita. Kemudian tujuan yang lain juga ada untuk eksplorasi. Itu eksplorasi baik itu eksplorasi gas alam, minyak, maupun tambang-tambang mineral yang lain. Itu biasa digunakan menggunakan pengukuran radon di permukaan. Dan yang terakhir biasanya tujuan yang sekarang ini sedang ngetren, yaitu untuk kegempaan. Dan metode yang biasa digunakan itu ada banyak sekali metodenya. Ada metode yang lama, metode tritapis, ini sudah hampir tidak digunakan. Kemudian ada metode langsung. Metode langsung diukur di tempat, itu biasanya menggunakan alat-alat portable seperti RAD7, kemudian ada Lucas Chamber, dan lain-lain. Ada juga yang menggunakan SSNTD. SSNTD atau jejak nuklir, itu yang seperti digambar di sini. Ini adalah detektor pasif. Ini buatan PT KMR. Ini biasa digunakan sebagai asesmen kesehatan. Kemudian juga ada untuk monitoring. Dan kegempaan ini harus dilakukan secara monitoring. Monitoring untuk kegempaan haruslah dilakukan dalam waktu yang lama. Tidak mungkin bisa dilakukan untuk waktu yang pendek. Karena kita tidak akan tahu bahwa apakah kenaikan konsentrasi radon tersebut adalah sebuah anomali atau bukan. Dan biasanya kalau saya baca di jurnal, yang dikatakan anomali adalah sebesar 2 sigma dari rata-rata tahunan. 2 sigma, di mana sigma itu adalah simpangan baku dari rata-rata tahunan. Maka itu bisa dikatakan anomali. Begitu. Lanjut. Monitoring radon sebagai prekursor gempa bisa dilakukan di air tanah, bisa juga di tanah, bisa juga di udara. Di air tanah itu yang paling banyak dilakukan, yaitu dengan cara mengambil air tanah secara periodik, baik itu dilakukan 1 jam sekali, kemudian radon yang ada di air tanah tersebut diukur menggunakan terserah menggunakan metode tertentu, kemudian dipantau secara terus-menerus. Selain itu yang dilakukan oleh BMKG yaitu dengan radon di tanah. Radon di tanah yaitu dengan cara sama juga yang dilakukan oleh Pak Sunarno, yaitu memantau gas yang keluar dari tanah atau di dalam sumur. Itu dilakukan dengan cara gas yang keluar yang ada di dalam sumur itu kemudian dihisap dan diukur menggunakan alat ukur. Kemudian ada juga yang dilakukan di udara. Artinya di udara itu di udara ambien, bisa di ruangan, bisa di ruangan lah gitu.
Hanya saja yang untuk di ruangan noise-nya itu terlalu besar karena di udara itu sangat tergantung dari sirkulasi udara. Begitu banyak sirkulasi udaranya maka radon akan menurun drastis. Di dalam pengukuran radon di air, prinsipnya adalah bahwa air dimasukkan ke suatu tempat seperti ini, yang botol ini, kemudian ke dalam air ini digelembungkan udara-udara. Dan udara-udara yang keluar dari dalam air ini akan membawa radon. Kemudian udara itu dikeringkan menggunakan tabung pengering dan kemudian diukur. Dan ini pengering ini sangat vital di dalam pengukuran alfa. Begitu. Sedangkan di dalam pengukuran di dalam tanah, prinsipnya adalah radon yang keluar dari tanah dihisap, dan ini juga sama, harus dikeringkan. Karena pengeringan di dalam pengukuran alfa itu adalah pengukuran yang sangat vital, syarat yang sangat vital. Gitu. Lanjut. Nah, prinsip pengukuran radon, baik itu untuk asesmen kesehatan dan lain-lain maupun untuk prekursor gempa, yang perlu diketahui adalah paling tidak seperti ini. Kalau kita tidak memperhatikan hal-hal ini, pengukuran kita akan bisa menjadi salah. Yang pertama bahwa radon adalah zat radioaktif pemancar alfa. Dan alfa itu cukup besar, karena itu dia daya tembusnya sangat rendah. Sebagai contoh, di dalam udara, alfa itu hanya mampu bergerak sepanjang kurang lebih 30 cm. Dan jika udaranya itu lembab, maka partikel alfa itu akan sangat berkurang daya jelajahnya. Kemudian, alfa itu juga sangat terpengaruh oleh kelembaban. Karena itu satu hal yang sangat penting di dalam pengukuran alfa, itu kelembaban harus terjaga secara konstan. Kalau misalnya kita menggunakan RAD 7, di dalam RAD 7 dari pengalaman kami yang melakukan pengukuran, pada kelembaban 50 ke atas, itu konsentrasinya bisa menjadi setengah atau lebih dari pada kelembaban yang di bawah 10. Artinya bahwa kelembaban naik, konsentrasi radon yang terbaca, konsentrasinya tetap, tetapi konsentrasi radon yang terbaca oleh alat RAD 7 itu turun, bisa mencapai setengah dari konsentrasi yang sesungguhnya. Karena itu pembacaan ini bisa menjadi sangat fatal kelembaban ini. Kemudian bahwa lepasan radon dari tanah terpengaruh oleh cuaca. Hal ini karena ya adanya perubahan kelembaban di tanahnya itu. Sebagai contoh bahwa radon di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari itu berfluktuasi, berubah-ubah. Umumnya konsentrasi radon akan tinggi di malam hari. Hal itu terjadi karena adanya perubahan cuaca. Dan kemudian bahwa energi alfa dari Rn222 adalah 5,5 MeV. Kemudian energi alfa dari radon atau toron Rn220 itu adalah 6,3 MeV. Hal ini biasanya hanya digunakan untuk penelitian, untuk identifikasi bahwa radon yang terdeteksi itu adalah radon jenis apa. Tetapi kedua jenis ini bisa digunakan sebagai prekursor gempa. Karena kedua radon ini berasal dari alam. Semuanya dalam, sehingga tergantung dari kondisi geologi di tempat tersebut. Apakah dia mengandung banyak uranium 232 ataukah banyak mengandung uranium 238 ataukah banyak mengandung thorium 232. Seperti itu. Tapi intinya dua radon ini bisa digunakan sebagai prekursor gempa. Baik, selanjutnya. Ini fasilitas yang PT KMR miliki. Kami memiliki laboratorium radon yang ada di gedung B lantai 2 PT KMR Batan di Jakarta Selatan. Selanjutnya. Dan ini adalah salah satu jenis detektor pasif yang dikembangkan oleh PT KMR. Ini buatan PT KMR dan ini sudah digunakan di berbagai keperluan.
Detektor ini secara pasif digunakan untuk akses. Ini sudah hampir seluruh Indonesia sudah dilakukan pemetaan konsentrasi indoor, konsentrasi radon di dalam rumah. Seperti itu. Lanjut. Radon ini adalah jenis SSNTD. Kemudian kami juga mempunyai alat-alat karena radon adalah pemancar alfa. Kami mempunyai beberapa alat yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan alfa. Ini biasanya alfa dan beta kalau menggunakan detektor jenis sintilasi akan terdeteksi. Sintilasi padat biasanya menggunakan ZNSAG itu akan terdeteksi kedua-duanya. Ini adalah jenis detektor menggunakan sintilasi ZNSAG, sedangkan yang tengah ini yang mempunyai background rendah, ini jenis ionisasi gas isian menggunakan P10. Ini backgroundnya lebih rendah, sehingga lebih bagus dari alat yang sebelumnya. Ini juga sama mendeteksi alfa. Kemudian selain itu juga kami mempunyai alat yang mempunyai extra low backgroundnya sangat rendah, yaitu untuk 1 jam barangkali hanya 1 atau 2 cacahan saja per jam untuk backgroundnya. Lanjut. Lanjut. Nah, selain itu juga ada alat-alat ukur langsung yang menggunakan radon secara langsung, yaitu ini adalah jenis Lucasel buatan Pilon Elektronik. Ini juga sama satu perangkat dengan ini, sebetulnya ini alat bacanya, hanya ini kegunaannya yang berbeda. Selain itu juga kami mempunyai alat yang sekarang ini sangat populer, yaitu RAD7. Hanya saja di dalam RAD7 yang perlu diperhatikan adalah kelembapan udara yang akan masuk ke dalam RAD7. RAD7 ini sangat terpengaruh oleh kelembapan udara. Bacaannya maksudnya. Bacaan dari radon yang dibaca oleh RAD7 sangat terpengaruh oleh kelembapan udara. Selanjutnya. Nah, kaitannya dengan prekursor gempa ini, kami sedang mengembangkan alat. Kebetulan ini saya penanggung jawab penelitiannya, yaitu sistem monitoring konsentrasi radon di dalam air tanah. Ini masih dalam pengembangan. Sistemnya agak berbeda barangkali dengan yang dimiliki oleh Pak Sunarno. Kami menggunakan sampelnya adalah menggunakan sampel air. Hanya saja di dalam kelemahan dalam menggunakan sampel air adalah perangkatnya lebih banyak, karena di sini ini yang merah dan hijau ini adalah alat penampung air yang digunakan sebagai trap radonnya. Alat air di dalam sumur dinaikkan ke dalam penampung ini, kemudian di dalam penampung ini digelembungkan udara dan disalurkan ke pengering, dan pengering ini kemudian udara yang sudah dikeringkan tadi kemudian dicacah menggunakan sistem pencacah. Sistem pencacah di sini sudah terintegrasi. Kami menggunakan mikrokontroler sederhana yang ya biasa menggunakan Arduino baik itu Uno ataupun Mega, dan tidak menggunakan ISP atau ISP yang biasa menggunakan untuk WiFi, tapi kita langsung menggunakan GSM Shield, sehingga kami tidak menggunakan modem. Langsung dari GSM Shield itu diberi kartu apa saja, kartu internet. Kemudian kita bisa mengirim ke cloud, ke internet. Selain itu juga di dalam sistem ini, kami juga menyediakan data logger, sehingga data-data selain tersimpan di cloud, bisa juga tersimpan di dalam micro SD. Dan di dalam cloud itu kita bisa melihat di mana saja kita berada, kapan saja kita bisa melihat melalui web yang sudah disediakan. Lanjut. Nah, selain itu juga kami mengembangkan fasilitas kalibrator radar. Ini hasil dari keluhan beberapa waktu pertemuan FGD mengenai radon, bahwa beberapa pengguna RAD7
itu kesulitan dalam melakukan kalibrasi. Umumnya RAD 7 itu kalau dikalibrasi ya harus ke luar negeri, dan luar negeri biasanya melalui Singapura, dan di Singapura baru nanti ke luar negeri. Atau mungkin sekarang bisa melakukan secara langsung, saya kurang tahu, tetapi memakan waktu dan biaya yang sangat besar. Waktu yang diperlukan biasanya sekitar 3 bulan, sehingga waktu operasi kita hanya sekitar 9 bulan, sangat merugikan. Karena itu menghadapi keluhan ini, dan karena PT KMR juga merupakan satu-satunya lab kalibrasi mengenai alat-alat deteksi radiasi, maka sudah kewajiban dari PT KMR untuk melakukan pengembangan kalibrator tersebut. Lanjutnya. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit yang pengalaman yang bisa saya sampaikan karena waktunya memang sedikit. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepat 10 menit, Dr. Maxun. Baik, kita kasih aplaus. Terima kasih banyak. Ini luar biasa ya. Jadi sudah mulai ada alat dalam negeri nih ya, Dr. Maxun. Jadi kita sudah mulai bisa mengembangkan untuk teknologi. Dalam pengembangan, Pak. Kita tunggu hasilnya, ini menarik. Oke, nanti bisa terus berkembang sama, kerjasama, dan saling memberikan input. Baik, terima kasih Dr. Maxun. Jadi kita masuk ke presenter terakhir di sesi ini, sesi berbagi ya. Ini adalah peneliti muda dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, bisa ditampilkan mungkin biodatanya sambil ini. Jadi juga mungkin bahan presentasinya juga disiapkan. Mungkin sedikit pertanyaan Dr. Maxun sambil mempersiapkan slide itu adalah bagaimana komentar Dr. Maxun mengenai radon I yang dikembangkan oleh Profesor Sunarno. Bisa kasih sedikit komen. Radon I yang tadi dipresentasikan oleh Profesor Sunarno. Radon I, Profesor Sunarno menyebutnya radon I. Ya, radon I itu biasa, saya kebetulan punya alatnya. Radon I itu buatan dari Korea Selatan. Itu digunakan hanya untuk monitoring di ruangan. Itu sangat sulit untuk monitoring misalnya pada kelembaban yang tinggi. Itu akan sangat terpengaruh oleh kelembaban bacaannya. Gitu. Dan itu hanya ideal untuk asesmen risk kesehatan. Baik, terima kasih Dr. Maxun komentarnya. Ya, jadi betul RAD 7 punya problem dengan kelembaban. Makanya biasanya kita tidak bisa hanya dengan RAD 7, kita harus menghitung barometernya juga. Kita memasang barometer di situ, barometer measure. Baik, mungkin silakan Pak Heri Nur Rahman. Jadi Pak Heri Nur Rahman di Pusat Penelitian Geoteknologi juga. Beliau mendapatkan S1-nya Teknik Geologi Universitas Diponegoro, kemudian S2-nya mengenai Environmental Science di Kim Young ya, di Korea. Jadi silakan 10 menit Pak Heri. Terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Tadi sudah membicarakan tentang beberapa aplikasi radon untuk kita gunakan di dalam gempa. Nah, sekarang saya akan sedikit melengkapi sebenarnya seperti apa pemanfaatan dari keberadaan gas radon ini di alam. Di sini kita dapat mengambil beberapa manfaat. Salah satunya, yang pertama kita bisa menggunakan untuk studi prekursor gempa. Hal ini juga bisa digunakan untuk mendeteksi atau kejadian-kejadian letusan gunung berapi. Selain itu, ada pemanfaatan untuk kita melihat apakah ada keluaran air tanah di laut atau submarine groundwater discharge, juga untuk mendeteksi hal-hal pengotor seperti ini, adanya minyak yang tumpah, kemudian seberapa besar sebenarnya. Kita juga bisa memanfaatkan keberadaan gas radon ini untuk studi di eksplorasi geothermal maupun eksplorasi di bagian oil and gas. Nah, selain itu, radon juga memiliki sisi negatif, yaitu ketika kita terlalu sering berinteraksi dengannya, ya akan menimbulkan efek negatif untuk diri kita pribadi. Nah, mengapa kita perlu untuk mengukurnya? Seberapa besar sih manfaatnya? Atau seperti apakah yang bisa kita lakukan? Pertama, karena radon ini mudah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Maxun,
banyak dijumpai dan mudah ditemukan. Selain itu, pengukurannya untuk level yang relatif rendah masih bisa terukur. Jadi sensitivitasnya relatif tinggi sehingga hasil yang kita peroleh insya Allah memberikan nilai yang cukup untuk kita pelajari. Selain itu, kita bisa juga memanfaatkan keberadaan gas ini untuk studi jangka pendek ataupun monitoring. Jadi kita bisa mengukur langsung on spot, ataupun kita bisa mengukur gas ini beberapa lama selama beberapa selang waktu sampai tahunan. Ketersediaannya pun kita tidak perlu membayar, gratis. Namun yang terakhir, hal ini juga keberadaan radon bisa menjadi salah satu parameter tentang kualitas lingkungan di mana kita berada. Nah, apa resiko ketika kita banyak menjumpai gas radon di sekitar kita? Kita perlu tahu jumlahnya. Jadi untuk nilai berapa besaran radon yang sebaiknya tidak kita dekati, dari EPA, Environmental Protection Agency dari US, mereka memberikan beberapa parameter nilai untuk kita berhati-hati. Dari ambang batas hijau dengan konsentrasi sekitar 4 PCI per liter atau setara 148 picojoule per cubic meter. Hal ini setara dengan 200 kali kita melakukan X-ray, mendapatkan X-ray di bagian tubuh kita, atau setara dengan kita menghirup rokok 8 batang per hari. Nah, kira-kira nilainya sebesar ini. Untuk level yang lebih tinggi, 8 PCI per liter atau 296 picojoule per cubic meter, ini setara dengan 16 batang rokok per hari. Jadi keberadaan gas radon ini cukup mengancam untuk kesehatan kita. Dan yang terakhir, ketika nilainya sudah mencapai 20 PCI per liter, ini tentu sesuatu yang sangat besar karena kita seperti mengkonsumsi rokok 40 batang per hari, dan itu tentu efeknya sudah sangat fatal untuk kita terima. Nah, bagaimana cara mendapatkan atau mengukur gas tersebut? Pak Masnun sudah menjelaskan beberapa alat yang sudah digunakan, dan ini salah satu alat yang cukup simpel karena dimensinya relatif kecil. Kita menggunakan RAD 7, kita bisa mendapatkan informasinya dengan mengunjungi link tersebut. Di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, dari RAD H2O, RAD Aqua, RAD Shale Gas Probe untuk kita melakukan pengukuran di tanah, dan beberapa aksesoris lain untuk menunjang kegiatan pengukuran tersebut. Di sini kita bisa lihat di halaman utamanya ada salah seorang yang melakukan pengukuran gas radon di dalam air. Alatnya seperti ini bentuknya. Kemudian setelah gasnya dia dialirkan ke alat utama, main unitnya, maka akan terbaca dan bisa kita peroleh atau kita baca hasilnya dari printer kecil ini. Konfigurasi alat untuk di pengukuran di dalam tanah lebih simpel. Kita cukup menancapkan shale gas probe sekitar 75 cm atau 1 meter ke dalam tanah. Dari sini kita bisa memompa gas untuk keluar dari dalam tanah. Dia akan menembus ke sini, terus terfilter, dan tidak lupa kita membutuhkan drying unit supaya kelembapan dalam alat tetap terjaga. Terus pengukuran akan dapat dilakukan. Contoh pengukurannya seperti ini, kita melakukan pengukuran untuk gas radon di Gunung Papandayan. Dengan pengukuran seperti ini kita bisa mendapatkan nilai konsentrasi radon di sekitar gunung api tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui manakah area-area yang memiliki rekahan cukup intensif di sekitar Gunung Papandayan tersebut. Untuk konfigurasi pengukuran radon di dalam air,
kita bisa melihat tadi fotonya di halaman utama Blue Ridge. Kita perlu mengalirkan air ke dalam wadah Rat Aqua ini. Kemudian airnya tentu akan dispraykan ke sini dan gasnya kita alirkan menuju ke alat ukur utamanya. Prinsipnya hampir sama, hanya kita perlu membuat semacam spraying di sini supaya gasnya lebih mudah untuk terperangkap ke dalam alat. Selain kita melakukan pengukuran langsung di lapangan, kita juga bisa mengambil sampelnya. Bisa sampel air atau sampel batuan di mana kita melakukan lokasi penelitian. Dengan mengambil sampel tersebut, keuntungannya kita bisa mendapatkan data lebih banyak dengan waktu yang relatif lebih singkat. Karena ketika sekali pengukuran itu memakan waktu yang cukup lama, sehingga jika kita mengukurnya terus-menerus selama seharian di lapangan, maka data yang kita peroleh relatif lebih sedikit. Nah, salah satu solusinya dengan mengambil sampel dan kita mengukurnya langsung di laboratorium. Ketika pengukuran yang kita lakukan menggunakan sampel air, maka kita membutuhkan wadah yang tertutup rapat saat pengambilan, dan ketika akan melakukan pengukuran pun kita perlu melakukan konfigurasi yang seperti ini. Jadi intinya air di sini nanti akan melepaskan gas tersebut sampai kita bisa mendapatkan nilainya setelah dia berhasil masuk ke main unit pengukuran. Setelah diukur, kita perlu melakukan koreksi karena radon memiliki waktu paruh, sehingga ketika kita tidak mengukurnya secara langsung, lama-kelamaan dia akan menipis nilainya. Jadi ada beberapa batas yang bisa kita jumpai. Maksudnya batas pengukuran, kita mengambil hari ini, maksimal 10 hari dari hari ini sudah terukur. Setelah hari itu tidak akan bisa diukur karena nilainya bisa dikatakan kosong. Nah, ini untuk DCF, ini decay correction factor, semakin lama kita akan mengukurnya, maka correction factor-nya pun akan semakin besar. Setelah terukur, maka kita bisa melakukan menganalisis secara langsung hasil yang kita peroleh. Kita bisa mengkoreksinya ketika alat tersebut memiliki kelembapan yang relatif agak tinggi, misal hampir 10 dan sebagainya, maka koreksinya pun kita bisa melakukannya di sini, sehingga nilai yang terukur menjadi semakin valid hasilnya. Selain radon, tadi sudah menyinggung beberapa hal tentang gempa, dan di sini ada timnya Pak Fajar dan Pak Hendra yang melakukan monitoring air tanah di Lombok, dan hal ini bertepatan dengan kejadian gempa beberapa tahun yang lalu. Nah, dari beberapa sumur ini ada hasil yang cukup menarik, yaitu ketika beberapa saat sebelum gempa, kondisi muka air tanahnya relatif stabil. Kemudian pada event gempa tertentu tersebut, kondisinya mulai menurun seperti ini, dan kondisi ini terus menurun terus pada kondisi bawah sampai event gempanya selesai, karena di sini ada beberapa kali gempa yang terjadi. Namun yang memiliki hasil relatif baik hanya di satu sumur ini. Yang sumur berikutnya mendapatkan hasil, tapi ya tidak semulus ini. Pada sumur yang di sumur ketiga, hasilnya pun relatif bagus. Nah, hanya ada satu sumur yang acak seperti ini. Dia relatif tidak terpengaruh kejadian gempa karena sumur ini merupakan sumur produksi, jadi dia diambil airnya sewaktu-waktu dan muka air tanahnya pun naik turun tanpa terpengaruh oleh kejadian yang bisa dikatakan luar biasa. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Semoga bisa menambah hasanah peradonan pada hari ini. Sekian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri. Jadi ini mungkin sedikit presentasi yang sangat baik ya. Kita bisa lihat bahwa kami pun dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sudah coba terus mengembangkan bagaimana kaidah ini. Kita lihat ada beberapa kendala dari data-data yang hasil. Kemudian kami juga kebetulan merekam dengan sangat baik. Ya, kita punya produk time series yang cukup panjang ya ketika gempa di Lombok ini terjadi. Jadi mungkin seperti itu. Baik, mungkin sebelum kita masuk ke closing statement ya, mohon diskusinya karena waktunya sudah presentasinya bagus semua, jadi tidak terasa waktunya sudah hampir mendekati akhir. Jadi mohon para narasumber bisa menuliskan jawaban yang diminta oleh para penanya di question and answer. Ya, jadi itu ada 33. Ya, tidak mungkin kami bacakan satu-satu, tapi akan dijawab oleh para narasumber. Kalaupun tidak terjawab saat ini langsung oleh para narasumber, ya bisa langsung diisikan oleh di email, maaf kami di email, bisa langsung di email kepada para penanya kalau nanti, atau mungkin kita buat sesi yang lain ya, karena ini katanya banyak sekali antusiasnya, kita bisa buat sesi yang lebih tajam dan lebih detail karena ini adalah satu pengantar mengenai prekursor. Mungkin seperti itu. Kemudian mohon mengisi absen di chat box sudah ada ya, absen, dan nanti akan dikirimkan oleh link materinya. Jadi semua materinya ini terbuka ya, para narasumber silakan untuk dibaca, untuk dilihat, dan mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi yang lebih baik. Baik, mungkin kita coba sedikit wrap up dari Pak Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, pada Dr. Eko Yulianto, mungkin bisa memberikan sedikit wrap up sebelum masing-masing narasumber akan memberikan closing statement ya, terkait dengan ini, sambil mungkin mohon diisi di sini. Baik, mungkin saya undang Pak Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dr. Eko Yulianto. Beliau S1-nya di Institut Teknologi Bandung, kemudian S2-nya, dan S3-nya ada di Hokkaido University, Fakultas Environmental Earth Science. Mungkin kami persilakan kepada Pak Kapus untuk memberikan sedikit wrap up. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap benang merah dari semua presentasi utama dan sesi berbagi yang telah dilakukan. Silakan, Dr. Eko Yulianto. Baik, terima kasih Pak Fajar. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Sebenarnya saya tidak perlu memberikan wrap up karena semuanya sudah tahu, tapi saya akan lebih menyoroti pada hal lain yang tidak terkait, mungkin tidak terlalu terkait dengan aspek teknis tentang penelitian radon. Tadi Pak Prof. Sunarno sudah menyampaikan dan cukup bagus upaya-upaya itu dilakukan, juga dilakukan oleh kawan-kawan di MKG dan di Batan, dan tentunya kita tahu jangankan riset radonnya, riset gempanya sendiri sebenarnya bukan satu ilmu yang sudah lama sekali, jadi relatif baru yang terkait dengan active fault dan sebagainya. Sehingga bagi saya bahwa banyak hal yang masih belum kita ketahui adalah sebuah kewajaran. Apalagi kalau kita bicara tentang alat-alat yang nanti menyangkut riset. Jadi Pak Dhani Hilman juga sudah mengatakan bahwa kalau memang kita ingin mengendra atau mengsensor suatu barang, tentunya kita mesti tahu barang itu dulu. Nah, sayangnya kemudian kita juga prosesnya itu pada saat sekarang adalah terjadi bersamaan. Kita ingin mengidentifikasi barang itu dengan baik, karena itu belum teridentifikasi dengan baik. Tapi karena ada keperluan yang terkait dengan keselamatan, maka kita melakukannya mau tidak mau bersamaan supaya kemudian bisa mungkin meskipun kita belum tahu, yang kita tahu sudah kita gunakan untuk dalam tanda kutip menjinakkan ancaman-ancaman keselamatan pada manusia. Makanya ini dua-dua pihak yang menurut saya akan sangat baik kalau bisa saling bermain pingpong, bermain badminton gitu ya. Tentunya bermain badminton itu ada dua sisi gitu. Kalau di kanan semua pasti nggak akan bisa main. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Begitu juga kalau kita ingin mendirikan tiang bendera, pasti yang menarik tali harus ada di sisi yang berbeda-beda, karena kalau dalam satu sisi tiangnya pasti nggak akan berdiri. Gitu. Nah, pada konteks yang lain, saya berharap bahwa masukan, input yang diberikan oleh kawan-kawan pembahas, dari mulai Pak Heru Indrayanya, Pak Dhani Hilman, kemudian Mas Agus, Pak Maksun, juga Mas Heri, gitu ya, itu bisa tidak kemudian membuat kawan-kawan yang sedang mencoba mengembangkan riset prekursor itu menjadi patah arang gitu ya. Justru itu mudah-mudahan kemudian lebih memicu semangat lagi, karena memang
riset yang paling baik tentunya adalah riset yang bisa kita lakukan secara interdisiplin, kalau bisa malah transdisiplin gitu, sehingga kemudian kita benar-benar melihat barang itu secara utuh. Saya hanya ingin mengibaratkan gitu ya, saya menganggap Pak Gubernur dan kawan-kawan yang berusaha mengembangkan itu masih sangat awal, tapi itu sangat baik. Juga kawan-kawan di BMAG bisa kemudian bersinergi, dan ibaratnya adalah mereka-mereka yang sedang berjuang membuat sebuah pesawat, gitu ya. Dan kawan-kawan yang lain yang mengkritisi, memberikan masukan dan sebagainya adalah tim atau orang-orang yang sedang berusaha membuat parasutnya. Jadi orang-orang yang optimis, tetaplah optimis, karena pesawat itu harus jadi. Gitu. Dan orang-orang yang katakanlah kurang pesimis, tidak apa-apa, karena mereka adalah membuat parasut. Jadi begitu nanti pesawat itu selesai, mudah-mudahan parasutnya juga selesai, sehingga pesawat itu aman. Jadi sinergi ini yang perlu kita lakukan ke depan, dan mudah-mudahan hasilnya akan lebih positif dan lebih baik dalam waktu-waktu yang akan datang. Saya pikir dari saya itu aja, Pak Fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Eko Arianto. Jadi masukan yang wrap up yang sangat baik ya. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi memicu pengembangan ilmu ini sendiri di Indonesia. Mungkin itu terakhir adalah closing statement dari masing-masing narasumber yang mungkin tidak terlalu lama. Saya mohon 2 menitan karena waktunya sudah cukup mepet. Kemudian Q&A answer-nya tolong dijawab, linknya ada di chat box untuk yang materi dan absen. Silakan, mungkin Profesor Sunarno dulu nih, Prof. Setelah mendengar semuanya, tadi sempat mati lampu ya di Jogja ya, Prof. Mudah-mudahan bisa masih tetap mengikuti ini di HP. Silakan, Prof. Ada yang ingin disampaikan untuk closing statement? Mungkin 2 menit, Prof. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf nih pakai HP. Ya. Sebenarnya pada awalnya bahwa penelitian kami itu adalah menjadi anjing penjaga untuk kalau ada terjadi gempa sebesar gempa Kobe atau gempa Bantul, itu dulu. Sehingga hipotesis saya berharap 2 minggu sebelumnya kami bisa mendeteksi. Itu ya algoritma yang saya tarik. Tapi untuk kepentingan kelulusan mahasiswa, dia sedih kalau nggak ada gempa-gempa, maka dia mengais-ngais data dan akhirnya menemukan satu algoritma yang bagus yang sudah kami diskusikan bahwa gempa di antara Aceh sampai NTT itu selama itu di atas 4,5 skala Richter itu ada gejolak. Itu fakta. Saya kalau disuruh berteori saya nggak akan bisa berteori. Saya selalu mulai dengan fakta dulu, baru nanti cari teori-teorinya, bisa tanya pada rekan-rekan di sini. Dan rekan-rekan di sini tadi sudah menjelaskan dengan baik sekali. Itu. Jadi semangatnya itu. Kemudian yang kami lakukan adalah memonitor setiap 5 menit dan mengirimkan lewat IoT atau dengan. Jadi di database kami, di server kami itu data itu kontinu setiap 5 menit masuk setiap 5 menit, dan itu yang kami analisis. Jadi kita itu kan random ya, datanya random, radon itu random, dan itu kita mengais-ngais sampai kita menemukan algoritma bagaimana memfilter secara digital noise-noise yang nggak perlu, gejala-gejala yang tidak ada hubungannya dengan prekursor. Dan kami konfirmasikan dengan pergerakan air tanah, karena ketelitian kami beberapa milimeter dari pergerakan permukaan sumur atau air tanah itu kami sudah mendeteksi, dan itu kami konfirmasikan untuk memberi peringatan pada kami sendiri. Kami tidak berhak mengumumkan, kecuali kalau nanti gejala itu super besar, ya ekstrim. Nah itu berarti beberapa hari kemudian akan terjadi BBD, akan menghadapi Sri Sultan. Itu sudah SOP-nya, dan SOP itu sudah kami tulis dalam buku untuk kebencanaan di DIY, terutama untuk para relawannya. Dan itu kami sudah buat, termasuk kemalahan mengungsi, apa saja yang harus dilakukan, dan seterusnya. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan dari saya. Jadi, mohon doa Aristo bahwa kontinuitas dari database kami itu memang terus-menerus kami lakukan, tapi masih untuk keperluan internal. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Jadi closing statement yang sangat baik ya. Jadi mudah-mudahan ya tadi bisa terus menggairahkan penelitian yang ada di Indonesia. Hanya memang kita harus lihat obstacle-nya. Ya mungkin tadi sudah disampaikan oleh para pada sesi berbagi. Dr. Dhani Hilman, ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Oh, siap. Ya. Baik. Sekarang jadi saya tadi browsing pertanyaan-pertanyaan ya. Seperti yang kita perkirakan pertanyaan itu ya bersifat sangat basic ya, mempertanyakan metode dan validitasnya. Seperti misalnya bagaimana kita tahu, bagaimana Prof. Narno tahu kalau anomali ya, belum tentu anomali juga karena bisa background juga kan. Itu yang harus dibedakan dulu antara background dengan anomali. Tapi katakanlah anomali, tapi bagaimana anomali itu menunjuk ke kejadian satu gempa begitu ya, bukan yang lain, misalnya gunung api. Di Indonesia kan gunung api banyak sekali. Dan anomali radon bisa karena gunung api juga begitu ya. Kemudian juga ada yang bertanya, apa bedanya anomali radon dari sumber gempa yang dekat sama yang jauh? Itu kan belum dijawab juga ya, karena setahu kita anomali radon itu radiusnya bisa puluhan bahkan ratusan kilometer. Sehingga itu jadi masalah sumber yang mana yang dideteksi anomali itu. Nah, sekarang yang kedua yang ingin saya sampaikan dan harus menjadi pemahaman kita bersama, untuk prediksi gempa itu magnitudenya harus lebih dari 6 ya. Kalau kurang dari 6 apalagi hanya 5-4 susah, bukan prediksi itu. Karena kan di sini ada random walk juga ya, probabilitas kejadian. Tadi yang dari BMKG Pak Agustian. Dia bilang bahwa untuk magnitud 5 di Indonesia setahunnya itu ada 150 kejadian. Artinya setiap 2 hari sekali ada satu kejadian kan. Nah untuk magnitud 4 berarti kan lebih banyak lagi. Ini kan logaritmik ya, jadi magnitud 4 itu berarti 30 kali lebih banyak dari magnitud 5. Artinya setiap hari ada. Jadi randomnya itu probabilitasnya setiap hari ada gempa dari Sabang sampai Merauke kan begitu. Nah sekarang yang anomali yang radon itu juga kan banyak juga kan. Jadi yang anomali random yang radon kemudian disandingkan dengan anomali kejadian random yang gempanya, ya kita bisa benar terus begitu ya. Saya juga bisa meramal bahwa besok pasti ada kejadian gempa dengan magnitud pasti itu. Jadi nggak perlu ada metode apapun, saya pasti benar begitu ya. Jadi itu yang perlu kita camkan bahwa ramalan gempa itu harus magnitudenya harus besar, yang berbahaya 6 ke atas dan lokasinya harus spesifik di Bandung, Tasik atau apa, nggak bisa dari Sabang sampai Merauke. Demikian Pak Fajar. Baik, terima kasih Dr. Dhani Hilman. Luar biasa. Oke, mungkin saya langsung ke Dr. Heru. Dr. Heru Endrayana bisa memberikan sedikit closing statement? Ya, masih ada, saya masih ada. Akan mengisi question and answer Pak Peliti. Ya, jadi saya kira closing statement saya sudah banyak disampaikan oleh Pak secara filosofis. Pak Eko tadi sudah menyampaikan lah. Jadi harus disupport sana, support sini, tapi dengan syarat tiangnya tadi bisa menerima support, Pak. Kalau disupport sana sini tapi tiangnya tidak mau disupport, ambruk juga. Jadi intinya penelitian itu sudah disampaikan tadi sudah cukup baik, tapi masih perlu support tadi masukan-masukan yang itu banyak, yang itu harus diterima dengan legowo. Seperti yang disampaikan Pak Dhani dan Pak Agus tentang magnitude itulah sebetulnya yang selalu kita diskusikan di mana-mana, Pak. Jadi magnitude itu menjadi besaran yang harus menjadi concern. Kalau 4 ya itu tadi Pak Dhani mengatakan kalau 4 memang tidak perlu dengan metode, Pak, tiap hari ada itu. Itu setuju. Jadi memang itu menjadi concern juga. Nah, mudah-mudahan hal-hal kayak ginilah yang menjadi masukan dari para ahli yang mungkin Bapak lebih ahli di bidang itu bisa menjadi dorongan, menjadi support di dalam penelitian ini sehingga menjadi sesuatu yang berguna bagi kita semua. Saya kira itulah ya. Yang penting itu kita support dan yang disupport bersedia disupport. Penting itu. Terima kasih Pak. Selamat. Ya, terima kasih Dr. Heru. Jadi penelitian mengenai bukan wadon saja ya Dr. Heru ya. Radon ini sudah mulai. Radon ahli saya Pak.
Pak Doni perempuan, Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Jawa mungkin yang, karena ini ada yang dari timur nih saya lihat banyak sekali dari Indonesia Timur. Ya, ada Pak Indra Badri juga dari Ketua Masyarakat Teknologi Tata Ruang Indonesia, Yagi hadir, terima kasih banyak ini. Baik, saya lanjutkan, mungkin silakan Dr. Agustia jika ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya pada penelitian prekursor atau penelitian lainnya, itu yang penting itu sinergi Pak. Jadi sinergi penelitian dalam multidisiplin ilmu itu sangat diperlukan para peneliti Pak. Kalau misalkan ibaratnya saya di kota yang saya tidak tahu tempatnya, sehandal-handalnya saya berkendara, pasti saya tetap butuh orang untuk ini Pak, untuk yang tahu arah Pak. Kalau enggak, ntar saya bisa kesasar Pak. Jadi harapannya itu, jadi kedepannya saling berkoreksi, saling mengkoreksi mungkin ya, sama-sama saya tim Puslitbang BMKG, timnya Pak Narno, tim Batan itu kan punya data, termasuk tim LIPI, Geotek LIPI yang punya data radon. Saya rasa perlu kita saling sharing, sekedepannya bisa sharing data, dan mungkin kita yang ahli geofisik, ahli seismologi, kita yang sebagai seismologis nanti bisa support yang ahli radon, begitu pula sebaliknya. Jadi sama seperti apa yang sudah kami lakukan saat ini antara Puslitbang dengan PT KMR, itu kita tidak tahu radon, maka kita datangin Pak Maksun sebagai dari PT KMR untuk untuk memoles kita gitu, supaya kita yang seismologis ini paham akan radon gitu. Begitu pula sebaliknya Pak. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fajar atas supportnya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Agustia. Luar biasa ya, memang betul sinergi ya. Dan kami dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sangat terbuka ya. Kita bisa sama-sama, kami bisa bantu koordinasi juga, atau mungkin dari undangan dari BMKG juga. Kami dari LIPI dengan senang hati akan siap bantu Dr. Agustia. Ya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Dan ini bukan akhir ya. Ini adalah awal dari pengembangan bagaimana kita bisa melihat aplikasi ya, supaya kesejahteraan masyarakat Indonesia semakin lebih baik ke depannya ya. Ya, betul Pak. Masalah pengurangan risiko bencana ini. Baik, ya, mungkin silakan closing statement dari Dr. Maksud. Silakan. Baik, terima kasih Pak Fajar. Saya setuju sekali dengan pendapatnya Pak Agustia. Dan saya juga ingin memberikan closing statement, yaitu bahwa saya optimis bahwa radon dapat digunakan sebagai prekursor gempa. Dasar dari optimisme saya adalah pernyataan dari salah seorang fisikawan yang penerima Nobel, saya lupa namanya waktu itu saya baca, yang menyatakan bahwa radon sebagai prekursor gempa memberikan harapan yang sangat besar bagi prediksi gempa. Karena itu saya merasa yakin. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa di sini adalah metode pengukurannya, dan barangkali hipotesis saya adalah untuk memonitor dengan cara memasang banyak sensor-sensor di daerah atau di lokasi titik yang diduga akan terjadi gempa. Tidak hanya satu, tetapi bisa beberapa yang banyak gitu. Itu juga menurut profesor tersebut. Yang dari saya kurang tahu itu. Dia warga, kalau nggak salah warga negara Perancis, dulunya dari mana gitu, saya lupa itu. Yang menyatakan seperti itu. Jadi ke depan saya merasa optimis bahwa radon merupakan salah satu prekursor gempa. Tentu saja bisa digabungkan dengan prekursor-prekursor lain untuk melakukan prediksi yang lebih tepat. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Maksud. Jadi luar biasa closing statement-nya ya. Jadi memang harus sinergi ya, tidak bisa hanya radon saja ya. Jadi fluktuasi air tanah juga sudah sangat menguatkan, tapi seismologi, kemudian ilmu-ilmu yang lain, geodetik, GPS ya, semuanya saya kira harusnya dikembangkan paralel ya, supaya kita bisa, karena semakin banyak metode yang saling mendukung, itu akan semakin bagus hasilnya. Ya, menurut kami juga seperti itu. Jadi kami cukup sepakat. Baik, mungkin terakhir Pak Heri, silakan ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Terima kasih Pak Fajar. Sangat senang sekali karena momen ini kita bisa mempertemukan beberapa ahli radon dari Batan, ahli gempa Pak Dani dan kawan-kawan, sehingga dengan adanya pertemuan dua ahli seperti ini bisa memberikan pandangan yang lebih jelas kepada siapapun yang belum memahami secara detail tentang kedua hal tersebut. Jadi orang-orang semakin bingung seperti apa, apakah gempa bisa diprediksi, bagaimana caranya. Kemudian di sini Profesor Sunarno menerangkan
pengalamannya, kemudian Pak Dhani memberikan tanggapan, dan beberapa narasumber memberikan juga tanggapan, sehingga dengan adanya masukan-masukan seperti itu, kita bisa menerima asupan yang lebih berbobot dan lebih berkualitas. Namun di sini, selain kita juga memanfaatkan keberadaan radon, kita juga perlu untuk mewaspadainya. Jadi kita jika terlalu fokus pada bagaimana mendapatkan kebaikan dari radon, kita pun perlu fokus bagaimana orang-orang tidak terancam akan bahaya gas ini. Jadi selain kita bersinergi untuk memanfaatkannya, kita pun tentu perlu bersinergi untuk mewaspadainya. Nah, kita seperti itu closing statement dari saya. Terima kasih, Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Heri. Jadi, kenapa sudah mulai terpapar para peneliti radon di sini? Ya, betul Bapak Ibu sekalian, radon ini sangat berbahaya, dia bisa karsinogenik ya. Jadi ini saya juga sedikit mewanti-wanti lah para peneliti di bidang ini ya, karena memang isu kesehatan di radon ini tinggi, karena awalnya radon adalah dipakai untuk mendeteksi isu kesehatan di masyarakat. Tapi ketika ada temuan-temuan tadi, seperti yang sudah dipresentasikan oleh para narasumber, ya ternyata dia bisa juga ada manfaat positifnya, tapi jangan lupa negatifnya, ya seperti itu. Jadi ya terima kasih sudah merimain ya. Jadi buat para Bapak Ibu sekalian yang berminat juga untuk bergabung dengan penelitian mengenai radon dan fluktuasi air tanah, ya kita tahu bahwa ada positif dan negatifnya, dan kita bisa saling mengingatkan dan saling berkomunikasi. Baik, mungkin ini adalah sekaligus juga menutup ya dari acara ini. Ya, terima kasih banyak atensinya ya. Ini question and answer-nya nambah lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak semua ya, Bapak-bapak narasumber. Jadi 38 ini question and answer-nya. Ya silakan dijawab saja langsung di question answer. Mohon maaf ya tidak sempat kami tayangkan karena durasi waktu. Dengan ini acara saya tutup ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya pada Profesor Sunarno, Dr. Dhani Hilman, Dr. Heru Hendrayana, Dr. Agustia, Dr. Maksun ya, Pak Heri ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan untuk sekolahnya dan penelitian lebih lanjut. Ya, besar harapan kami juga pada Pak Heri ini biar bisa dipanggil dokter juga Pak Heri. Gitu ya. Mungkin silakan kita tunggu ini seperti ini. Baik, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau ucapan selama acara ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak. Dan selalu jaga kesehatan. Silakan, Mas MC. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Fajar yang sudah memandu acara dengan sangat baik, dan juga kepada narasumber semuanya yang telah memberikan materi yang sangat menarik kepada kita semua. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang telah sangat antusias mengikuti seminar daring ini hingga ada 38 pertanyaan yang sudah masuk dan nanti akan dijawab melalui Q&A. Kemudian saya akan mengumumkan bahwa sertifikat dan materi dari pembicara seminar ini akan dikirimkan melalui email yang diisi pada link absensi yang ada di chat. Dan juga seminar pada siang ini akan ditayangkan di YouTube Geoteknologi LIPI, yaitu Geotek LIPI TV. Akun Geotek LIPI yaitu Geotek LIPI TV. Dengan demikian seminar ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.